Halo, nama saya Dedi Andres dari kelompok 1. Halo, nama saya Tias Nabila dari kelompok 1. Jadi dari judul yang kami ambil, latar belakang krisis yang dialami PT PLN terserot beberapa waktu lalu, yakni keadaan blackout jaringan Jawa bagian tengah meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian Jawa Timur. Pihaknya menduga peristiwa pemadaman listrik total separuh Jawa tersebut tidak hanya disebabkan adanya pohon tumbang di jalur transmisi Ungaran Malang atau saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTER 500 km. Namun ada penyebab lain yang saat ini masih terus dicari. Permasalahan teknis ini merupakan kejadian yang masif dan menjadi isu nasional dikarenakan jutaan warga dan spek vital seperti transportasi dan telekomunikasi pun ikut terganggu. Hal ini merupakan awal sinyal terjadinya krisis bagi PLN. Dan dasar teoritis dari krisis PLN tadi, yang pertama yaitu citra adalah kesan organisasi yang timbul dan berkembang dalam benak seseorang atau publik akan pemahaman akan suatu kenyataan. Suatu perusahaan meyakini bahwa citra yang positif merupakan suatu hal esensial yang akan membawa kepada kesuksesan organisasi. Menurut Muhtar tahun 2016, citra yang diharapkan oleh perusahaan belum tentu diinterpretasikan sama oleh stakeholder. Kekuatan stakeholder adalah mampu membentuk citra perusahaan, terutama pelanggan. Pelanggan memiliki kemampuan untuk menilai baik buruknya perusahaan karena pelanggan yang merasakan secara langsung produk maupun jasa perusahaan, menurut Negoro pada tahun 2014. Nah, kemudian yang kedua ini ada manajemen krisis bisa terjadi pada suatu organisasi, besar atau kecil. Krisis dapat terjadi karena kesalahan di internal organisasi, seperti kesalahan prosedur, kelalaian organisasi, dan tindakan oknum dalam organisasi yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, krisis juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan politik atau bencana alam, menurut Suharyanti dan Sultawijaya tahun 2012. Nah, menjelaskan dari Kuhadjova tahun 2010 juga menjelaskan bahwa komunikasi krisis mempunyai area komunikasi spesifik yang meliputi eksternal dan internal organisasi selama situasi krisis. Tujuan dari komunikasi krisis ini untuk menekan efek negatif yang terjadi dan menginformasikan kepada publik yang berada pada situasi krisis tersebut. Pendekatan teoritis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau juga disebut sebagai metode naturalistik dengan kondisi alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian ini mengutamakan besarnya populasi atau sampling, menggunakan riset kualitatif mengabarkan sebuah susunan perspektif atau informasi dari sebuah masalah. Tipe penelitian ini merupakan analisis kualitatif yang bersifat sistematis, transaksional atau subjektivis. Analisis tapi tidak mampu seperti dalam analisis kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih menekan pada persoalan kedalaman data, bukan banyaknya data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada 3 karyawan PLN yang menangani langsung mengenai kasus blackout pada Agustus silam, yakni manajer komunikasi Bapak Iwan Ridwan, kemudian asisten manajer divisi humas Ibu Erika Wahyu Wiranti, serta staf divisi humas Bapak Fransiskus Anton. Untuk pembahasan menganalisa sistem kendali krisis PT PLN dalam upaya mengenali permasalahan, untuk selanjutnya dapat mengembangkan strategi manajemen krisis yang tepat dengan beberapa pendekatan. Salah satunya akan penulis analisis berdasarkan model strategi manajemen krisis dari Renald Kasali, adaptasi model anatomi krisis Stephen Fink sebagai berikut. Yang pertama tahap prodromal, yang kedua tahap akut, yang
ketiga tahap kronik, yang keempat tahap resolusi. Dan yang terakhir adalah implementasi strategi manajemen krisis Humas PLN UID jabat dalam menangani isu blackout. Yang pertama, identifikasi krisis, kedua, analisis krisis, ketiga, isolasi krisis, keempat, strategi pemulihan, yang terakhir, program pengendali. Kesimpulan, krisis yang dialami oleh PT PLN Persero merupakan krisis yang cukup besar karena melibatkan sebagian wilayah di Pulau Jawa. Krisis ini diakibatkan oleh kesalahan industri yakni lumpuhnya jaringan distribusi tinggi Sultec di wilayah Ungaran, Pemalang pada tanggal 4 Agustus 2019 silam. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemadaman serentak blackout di DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Dalam menangani krisis ini, PT PLN membentuk suatu tim yang terdiri dari pimpinan di pusat yakni Dirut PT PLN, Corporate Communication, serta tim komunikasi di berbagai area. Untuk melaksanakan manajemen krisis tersebut, para karyawan tidak hanya langsung melaksanakan tindakannya, namun di balik itu segala strategi telah dipikirkan baik buruk serta pro kontranya. Public Relation dapat menjalankan manajemen krisis, yang pun memerlukan sebuah identifikasi terlebih dahulu. Mengenal apa itu krisis hingga mengenal krisis secara mendalam akan menciptakan strategi di waktu yang tepat. Tahap analisa krisis melalui 4 tahapan, yakni tahapan prodromal, tahap akut, tahap kronik, dan tahap resolusi. Setiap tahapan tersebut memiliki cara penanganannya yang berbeda. Karena apabila salah strategi akan menimbulkan efek yang cukup fatal, yakni kesalahan persepsi publik. Strategi yang dilakukan pun mengacu kepada teori manajemen krisis dari Stephen Fink yang dikemukakan oleh Renal Kasali, yakni 5 bentuk rangkaian strategi sebagai tindakan dari awal terjadinya krisis hingga krisis mereda. 5 strategi ini meliputi identifikasi krisis, analisa krisis, isolasi krisis, strategi pemulihan, dan program pengendali. Tindakan dari tim manajemen krisis meliputi bagaimana cara menangani serangan, pertanyaan dari media, untuk bersikap dan pemilihan diksi untuk menjawab, bagaimana meredam keluhan pelanggan di sosial media, hingga tahapan peredaan krisis dengan membentuk program kebijakan baru yang dapat menjadi titik balik menuju kesuksesan dan mencapai baru yang dialami setelah